إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا ومن لغوا فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جمعة رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Sebelum pelaksanaan khutbah dimulai, dimohon tidak ada yang ngobrol, duduknya yang rapi, disimak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qad fasal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Di dalam ayat yang lain Allah juga memberitahukan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum
wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Madani yang dimuliakan oleh Allah. Kewajiban sebagai seorang manusia yang pertama adalah bersyukur atas anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Sungguh betapa sombongnya, sungguh betapa lancangnya jikalau kita sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Allah dari setetes air yang hina kemudian menyombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai aplikasi di antara rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ialah melaksanakan sholat Jumat yang ini digelar oleh Allah seminggu sekali untuk kaum Islam, kaum muslimin, kaum mukminin, adalah sebagai praktek ujian dalam tiap minggunya. Jikalau dalam ujian ini kita melakukannya dengan baik, maka insya Allah ujian-ujian yang lainnya juga akan baik. Oleh sebab itu, ini adalah bukan sekedar sholat Jumat, maka waktunya pun berbeda. Sholat Jumat waktunya pun berbeda, harinya pun berbeda, maka dilaksanakan pun juga berbeda. Hadirin rahimakumullah, dari mana kita mengetahui tentang situasi bagaimana pelaksanaan sholat Jumat, tata caranya seperti apa, rukun-rukunnya seperti apa? Ini semuanya adalah dari Rasulullah SAW sebagai sang revolusioner, sebagai nabi, sebagai rasul yang diberitahukan oleh Allah untuk menyampaikan risalah sholat, risalah Al-Quran kepada kita semuanya. Untuk itu, sebagaimana kita yang sudah ada ini, sungguh sangat selayaknya jikalau kita harus terus bersyukur kehadirat Allah atas anugerahnya dan juga menyampaikan sholawat, mendoakan kepada Nabi dan keluarganya, kepada para sahabat, kemudian kepada kita-kita semuanya insya Allah sampai yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat manusia, suatu hari Syekh Al-Mutawali atau Syekh Sya'rawi Al-Mutawali, beliau pernah berkunjung yaitu ke San Francisco. Kemudian begitu sampai di sana, beliau ditanya oleh orang Orientalis, apakah Anda yakin bahwasanya Al-Quran ini adalah benar-benar yaitu firman Tuhan? Apakah Anda yakin kalau Al-Quran ini adalah merupakan yaitu kebenaran? Adik-adik, dengarkan ya, tidak boleh ngobrol sendiri. Ya, tidak boleh ngobrol sendiri. Ya, disimak dulu. Ya, biar tidak mengganggu yang lainnya. Apa jawaban yaitu Syekh Sya'rawi Al-Mutawali ini? Saya yakin Al-Quran adalah benar. Kalau memang benar, mengapa orang-orang kafir menguasai yaitu kaum muslimin, kaum mukminin? Akhirnya apa? Syekh Mutawali ini menjawab, karena saat ini umat Islam baru sebutannya adalah muslimin, bukan mukminin. Merasa tidak paham, maka orang Orientalis ini bertanya kembali, apa bedanya muslimin dengan mukminin? Nah, ini para hadirin, jikalau kita melaksanakan sholat subuh masih di rumah, sholat 5 waktunya masih di rumah, sholat Jumat masih sering terlambat datangnya, datang setelah adzan dikumandangkan, kemudian kita melaksanakan yang lain-lainnya adalah supaya mendapatkan pujian, kita lebih bangga yaitu dengan gelar akademik kita lebih bangga disebut sebagai Pak Haji, Pak Ustadz, Pak Kiai. Ya, kita lebih bangga dipanggil orang-orang yang seperti itu, maka ini adalah kelasnya masih kelas muslimin. Apakah mereka tidak melakukan puasa? Mereka melakukan. Mereka juga sedekah, mereka juga pergi haji, mereka juga pergi umroh. Tetapi apa? Kualitas mereka masih muslimin, bukan mukminin.
Simpelnya para hadirin, kalau kita lihat bagaimana perbedaan muslimin dengan mukminin ini. Kalau kita melihat sholat subuh mungkin banyaknya sudah seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha, baru itu kelasnya adalah kelas mukminin. Tapi kalau kita melihat saat ini yang paling banyak dihadiri sampai rela mungkin yaitu untuk tidak pergi jualan, tidak pergi melakukan waktu aktivitas guna melakukan itu sholat id atau Idul Fitri atau Idul Adha, ini pertandanya bahwasanya itu adalah statusnya baru muslimin, belum selevel mukminin. Tapi kalau mukminin, sholat wajibnya selalu berada di masjid, kemudian sholat subuhnya selalu berusaha yaitu di masjid, tidak pernah melakukan itu sholat dengan sendirian. Ya, ini baru kelasnya adalah kelas yaitu yang mukminin. Ibadahnya betul-betul karena Allah, bukan karena itu mengharapkan pujian. Kalau kita sedekah juga sedekah karena Allah, bukan supaya mendapatkan pujian, bukan supaya ditayangkan, bukan supaya dimuat di media cetak atau media elektronik dan lain-lainnya, bukan supaya dipanggilin itu. Itu adalah merupakan kelas-kelasnya orang-orang yang mukminin. Maka marilah kita mencoba untuk terus meraih bagaimana menjadi seorang mukminin yang sejati. Para hadirin rahimakumullah, kami berikan sebuah tip, mudah-mudahan kita betul-betul bisa menjadi yaitu mukminin yang sejati. Kira-kira ada 4 yang mudah-mudahan ini bisa yaitu menjadikan kita adalah orang-orang mukminin yang lebih berkualitas, bukan hanya sekedar muslimin yang berkuantitas. Bagaimana cara menjadi atau meningkatkan kriteria kita sebagai seorang mukminin yang sesungguhnya? Yang pertama adalah bersungguh-sungguh, yaitu dalam menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Kita belajar, menuntut ilmu, tidak bosan. Ya. Kita terus yaitu untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk kemajuan Islam. Rasulullah harta bendanya adalah habis untuk membiayai yaitu perkembangan Islam. Para sahabat harta bendanya adalah dihabiskan untuk membiayai kemajuan daripada umat Islam. Untuk itu kita bersungguh-sungguh mulai dari belajarnya, kemudian yaitu menghafalnya, tolabul ilminya, sampai kalau mampu kita mencoba untuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Hadis demi kebaikan semuanya. Kita ingin menjadi yaitu orang-orang yang benar-benar. Kalau kerja adalah kerja yang benar-benar ihris alama yang fauka, kata Rasul. Bekerjalah, berbuatlah agar engkau mendapatkan manfaat. Kita bekerja untuk mendapatkan manfaat, yaitu manfaat materi. Ya, supaya apa? Lahiriah kita terpenuhi, sehingga apa? Ibadah pun kita menjadi lebih nikmat, lebih nyaman. Kemudian yang kedua adalah yaitu banyak berdoa. Ini adalah usaha yaitu secara batiniah. Mengapa? Karena doa adalah merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena doa mungkin kita mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh manusia umumnya. Karena doa mungkin sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tidak mustahil akan terjadi di depan kita. Ini adalah kekuatan doa. Dan ini adalah merupakan usaha yaitu secara batiniah. Maka usaha secara lahiriah juga harus kita tempuh, dan usaha secara batiniah juga harus kita tempuh. Jangan sampai kita adalah seolah-olah sombong di hadapan Allah. Begitu selesai sholat langsung kabur, begitu selesai sholat langsung meninggalkan, tidak pernah yaitu membaca zikir, tidak membaca istighfar, tidak pernah yaitu berdoa kepadanya. Seolah-olah apa yang ada saat ini, apa yang kita sandang, yang kita miliki saat ini adalah seolah-olah hasil dari keringat kita sendiri. Kita harus ingat bahwa itu semuanya adalah merupakan yaitu pemberian Allah. Mengapa kita terhormat? Karena Allah menutupi aib kita. Mengapa orang yaitu menghormati kita? Karena aib-aib kita ditutup oleh Allah. Seandainya mungkin Allah membukakan aib kita, mungkin kita tidak akan menjadi orang yang terhormat, mungkin akan menjadi orang yang terhina. Oleh sebab itu, ini semua adalah rahmat dari Allah yang pantas dan patut untuk terus kita syukuri dan kita lakukan, kita kembangkan. Yang ketiga, para hadirin, untuk bisa meningkatkan kita untuk menjadi seorang mukmin yang berkualitas, yaitu selalu optimis. Apa yang kita kerjakan, kita harus optimis. Ya,
wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya manusia itu akan mendapatkan yaitu seberapa dia berusaha. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah tidak akan melihat apakah dia Islam atau tidak, maka Allah pasti akan memberinya. Jadi inilah yaitu kasih Allah. Tetapi sayangnya Allah hanya diberikan kepada orang mukmin dan juga orang muslim. Hanya diberikan kepada orang-orang yang patuh kepada Allah. Tapi kalau kasih Allah akan diberikan kepada siapapun manusia di muka bumi ini yang melakukan bekerja lebih. Bahkan orang Islam yang tidak bekerja tidak akan mendapatkan yang lebih dibandingkan orang-orang non-Islam. Oleh sebab itu, kita juga harus optimis bahwasanya apa yang kita lakukan semuanya pasti akan berdampak. Jangan pernah bosan kita untuk belajar. Kenapa? Kebaikan kita pasti akan tercatat yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan suatu hari nanti apa yang kita lakukan pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir para hadirin, supaya kita lebih berkualitas lagi keimanan kita adalah pasrah dan tawakal. Setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh, kemudian kita berdoa, kita juga optimis dengan apa yang kita lakukan, marilah kita serahkan hasil usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah yaitu melalui usaha, doa dan segalanya. Jangan sampai belum melakukan apa-apa kita sudah berserah diri kepada Allah, sudah pesimis, tidak melakukan yang lebih baik. Maka mulai hari ini kita marilah mencoba untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang mukmin yang berkualitas, yaitu diantaranya dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat, terus berdoa kepada Allah, apalagi seusai sholat itu adalah sangat diijabah. Kemudian kita merasa optimis, dan yang terakhir adalah kita harus yaitu menjadi orang-orang yang pasrah dan tawakal kepada Allah. Artinya kita menyerahkan seluruh usaha kita kepada Allah setelah kita melalui yaitu usaha. Bukan hanya sekedar usaha, tetapi kita juga harus berdoa. Para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit kriteria untuk menjadi orang-orang mukmin yang berkualitas ini bisa menambah wawasan atau keilmuan kita, sehingga kita benar-benar yaitu menjadi orang mukmin yang sejati, bukan hanya kuantitas, tapi kita adalah betul-betul menjadi orang yang berkualitas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebagai khutbah yang kedua, kita di muka bumi ini adalah sebagai seorang aktor. Kita adalah juga seorang sutradara, kita juga penulis naskahnya, dan kita adalah juga yang akan melakukannya sendiri. Film-film yang kita tulis, film-film yang kita lakukan, film-film yang kita sutradarai, nanti suatu hari pasti akan kita lihat hasil film kita. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, semuanya oleh Allah divideokan melalui malaikat. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, baik, yang benar atau yang buruk, semuanya oleh Allah divideokan. Dan suatu hari nanti di padang mahsyar, semua film kita akan diputar. Jangan jauh-jauh para hadirin. Di saat nanti ruh kita sudah sampai di kerongkongan, ruh kita sudah sampai di dada, di saat nafas kita sudah semakin sesak, sulit untuk bernafas, dikala itulah kebaikan-kebaikan film-film kita oleh Allah nanti sudah akan mulai diputar. Dan ingat, semua apa yang kita lakukan nanti pasti oleh Allah akan diperlihatkan. Kemudian catatan kita akan dikalungkan yaitu di leher kita masing-masing. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati qiyaman yanzura. Dan akan kami kalungkan catatan tiap manusia di leher masing-masing dalam keadaan yang terbuka. Kalau terbuka, para hadirin, artinya siapapun akan bisa melihat. Para hadirin akan bisa melihat yaitu film kami, dan kami pun akan bisa melihat film yaitu para hadirin. Oleh Allah dibukakan, dicantumkan yaitu di leher kita masing-masing. Maka itulah yang menyebabkan mengapa kita sebagai seorang aktor harus melakukan yaitu yang terbaik. Kita sebagai seorang sutradara, sebagai penulis film, kita juga harus menulis yang baik, kita juga harus menyutradarai yang baik, jangan sampai yang buruk. Mumpung kesempatan masih ada, marilah kita melakukan yang terbaik di muka bumi ini, sehingga pada saat nanti kita kembali kepada Allah, film-film kita akan bisa dilihat oleh orang banyak dalam kondisi yang baik dan bermanfaat buat generasi yang akan datang. Siapa tahu film kita akan bermanfaat buat keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, dan juga umat manusia yang lebih banyak lagi. Tapi kalau film-film kita buruk, maka yang ada adalah cacian dan makian. Untuk itu, sebagai seorang muslim dan mukmin yang sejati, marilah mulai saat ini kita mencoba untuk mengganti film kita yang buruk, yaitu dengan film yang lebih baik lagi, dan kita merancang film-film kita dari saat ini yang lebih baik lagi, sehingga pada saat nanti kita kembali dan diperlihatkan yaitu amal kita masing-masing, kita akan bahagia menerima catatan amal kebaikan kita dari tangan kanan kita dengan bahagianya. Hadirin rahimakumullah, sebelum berakhir pada khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh rangkaian amal kebaikan kita yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Untuk itu kami mohon keikhlasannya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim takfirana ma damatis samawati wal ard. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu suwakum wa tadilu wastaqimu. Diluruskan, dirapikan. Allahu Akbar. Khatam. Khatam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allah. Allah. Astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Allah. Amin. Allah. 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 Alhamdulillah.